Ya puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan pada akhirnya saya hari ini bisa kembali lagi di Holy Spirit. Cukup lama ya proses saya juga Tuhan izinkan untuk lama juga, ya banyak kelancaran. Walaupun tidak enak, tapi saya bersyukur saya boleh mengalami yang tidak enak ya kan, untuk manusia ya kan tidak enak. Ya jadi ya telah berturut-turut dari jatuh, kaki patah, dioperasi, ganti tulangnya ya kan. Terus suami saya yang jatuh sakit ya kan. Terus semuanya Tuhan sekarang sudah pulihkan. Amin. Dan terakhir kiranya semua sudah lewatkan. Saatnya Tuhan bilang untuk kamu operasi mata. Saya mengalami katarak sekitar berapa tahun. Ya. Karena waktu saya mau operasi diperiksa oleh dokter yang sangat hebat menurut teman-teman saya ya kan, yang kuliahnya juga di Jerman, lulusan Jerman sampai enggak tahu sampai STL ya kan. Tapi pada saat datang ke dia, saya langsung ragu-ragu, Tuhan ini suara Tuhan bukan ya kan. Karena pertama katanya katarak saya ada di belakang mata. Aduh, kalau di belakang mata keluarnya gimana? Kalau bukan mata harus dikeluarin ya, itu pemikiran kami ya kan. Ya sudah, jadi beda tapi masih bisa kok katanya gitu. Nah, karena tidak ada PBJS, biayanya waktu itu satu mata 30 juta. Tunggu dulu ya kan. Ya Tuhan, sedang bagimu tidak ada yang mustahil. Kau kehendaki saya dapat uang itu ya kan. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Akhirnya saya pergi, Roh Kudus katakan saya satu firman Tuhan di dalam Lukas. Mau saya lupa pasal 5 itu tidak cukup lama. Jadi dia kasih contoh seorang janda yang meminta-minta sama hakim yang lain ya kan untuk menolong dia membela perkaranya. Tapi hakim yang lain tidak mau sampai sekian lama akhirnya mau ya kan. Tapi firman Tuhan yang berikut yang kata, bukanlah Bapa akan menjawab langsung pada anak-anak itu bila mereka meminta sesuatu. Ya kan tidak. Tapi saya belum minta ya tentu minta kesembuhan, bisa lihat lagi harapan saya bisa ya kan terjadi seperti itu. Karena sudah ada pendeta saya ketemu yang tumpang mata saya sudah berapa pendeta itu tumpang tangan. Saya bilang Tuhan, saya hanya percaya padamu, bilo-bilo yang menyembuhkan saya. Amin. Ya begitu terus. Jadi ya kalau saya boleh katakan, saya seorang juga melekat pada Tuhan. Karena sudah hidup saya tidak pernah terlepas dari firman Tuhan, pikiran saya tidak terlepas dari firman Tuhan, perasaan saya pun tidak terlepas. Amin, haleluya. Nah akhirnya ya sudah itu berlanjut, akhirnya Tuhan tahun ini Bapak di surga, aku mau melihat, aku punya cucu yang baru. Jadi saya pernah lihat, saya mau melihat. Kemudian suami saya, ya saya tidak mau terlalu membebani dia juga dengan urusan rumah tangga. Pelayanan saya masih saya kontak dengan para ibu-ibu yang saya layani, yang saya didik. Dan Tuhan, saya mau kembali lagi. Saya tidak mau menjadi seorang seperti yang tidak berdaya. Karena saya bilang tahun ini, sebelumnya engkau tahu saya siapa. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa buat, karena jasa-jasa saya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Hanya kasih karunia. Amin. Nah itulah akhirnya tahun ini Tuhan jawab melalui teman suami saya yang mengatakan pas menggandeng tangan saya waktu perayaan Natal, karena dia kan judulnya masukin barang. Dia mengatakan, tapi dia nggak langsung mengatakan pada saya gitu ya kan. Udah hampir
Ya bulan Januari baru ketemu lagi. Januari. Aduh, saya sebenarnya mesti, saya dibilang sama saya mesti ketemu sama istri kamu, ya kan. Akhirnya dia datang, tapi saya mesti ngomong sama istri kamu sendiri. Ya, oke, datang ke rumah. Akhirnya dia bilang, Kak, saya kan waktu itu mendampingi kakak. Saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah saudara saya ini masih bisa melihat? Tuhan pun menjawab saya, bisa. Amin. Saya kok pendek kan itu bisa. Tapi Tuhan seringkali ngomongkan sama kita pendek-pendek, Iya. nggak panjang-panjang. Sudahlah, akhirnya oke, kita lakukan pergi ke waktu itu putusan kita ke klinik mata di Rawamangun. Smack. Iya, benar. Ya sudah cukup terkenal karena katanya saya juga dulu operasi katarak di situ, ya kan. Wah, itu luar biasa. Begitu katarak diangkat saya langsung bisa lihat, ya kan. Tidak. Ya saya juga langsung WL, karena seorang WL yang juga berkhotbah orangnya. Udah akhirnya oke, saya berdoa Tuhan, saya mau pergi. Tapi sebenarnya ini mendesak saya sampai jatuh ke rumah. Teteh saya ke puskesmas, aduh, semen nggak ada di dalam les kami sebagai pelanggan gitu, ya kan. Jadi ibu harus minta lagi rujukan dari rumah sakit lain. Oke, saya kan tinggal di tempat Budi Asi, itu rumah sakit B. Nah ini rumah sakit C, saya tadi saya pilih C aja untuk rujukan, hanya untuk rujukan, saya pikir gitu, ya kan. Nggak rame, karena kalau yang B rame banget. Iya. Akhirnya jadi saya pergi ke rumah sakit ini. Saya kaget waktu dokter bilang, tidak, saya nggak mau kasih rujukan. Kami di sini juga sudah komplit, semuanya sudah ada. Karena ahli dokter mata juga. Saya tidak jawab, karena saya tidak jawaban dari Tuhan. Ya saya begitu, kalau dia saya fanatik bilang, tapi saya nggak bisa kalau saya nggak dengar dari Tuhan sendiri, saya nggak mau. Akhirnya saya pergi, aduh gimana ya? Sampai saya tanya temannya juga kan, jadi bagaimana? Saya bilang, tunggu dulu. Saya hanya tunduk kepala, saya diam dan kecuali saya nangis. Iya. Pokoknya itu kan saya sudah bicara sama Tuhan. Satu kata yang Tuhan, aku di dalam kendali. Wah, saya sampai Iya, merinding. sampai merinding lagi. Iya, merinding. Saya ingat itu kembali ya. Udah akhirnya kemudian saya bilang sama suami saya, besok kita kembali lagi ke rumah sakit, karena Tuhan ambil kendali dari semuanya. Kehidupan kita ada di dalam tangan, jadi dia yang pegang kendali. Haleluya. Akhirnya balik, saya bilang oke. Sama dokter, 2 hari kemudian langsung katarak angkat. Nah waktu katarak berhasil diangkat, saya bisa lihat jelas, hanya lensa mata saya jatuh ke belakang. Akhirnya kata dokter, ibu, kami tidak punya peralatannya. Saya mati katanya udah komplit. Oh, dokter. Ya kan? Iya. Omongan dokter. Iya. Saya Betul. tapi Tuhan, saya tahu engkau dalam kendali. Kali itu yang saya katakan, saya tahu engkau dalam kendali. Manusia punya keterbatasan. Dan akhirnya langsung kita ke RSCM. RSCM karena habis lebaran tidak ada dokter. Dan gedung kirana yang khusus untuk mata tutup. Akhirnya luar biasa dok. Tuhan kasih kami juga seorang dokter di UGD yang luar biasa. Dan namanya Felicia. Masih muda. Ibu dekat saya, jangan khawatir ya bu, nggak apa-apa kok. Iya kan? Dia bilang sama saya. Lalu saya nggak khawatir, tapi ya oke. Itu syarat ya. Ibu baiknya kemudian besok pagi ibu ke sana, dokter sudah ada besok. Ibu di sana urus dulu, ya kan, kalau bisa ibu langsung ke Citra katanya. Dari Citra ibu ketemu dokter ini maksudnya. Oke, kami akhirnya anak saya antar saya ke sana dan sudah ketemu sama dokter yang di Citra, dokter
Katanya dia lupa. Kita bisa, ya. Ketemu dokter sangat baik, ya kan? Juga sangat menyenangkan. Bukan Kristus loh. Hmm. Tapi dia sangat baik, kan dia menangkap yang memang ini sebaiknya cepatnya diangkat supaya tidak mengganggu retina. Akhirnya sudah, ya udah, saya pikir gampang. Oke, minggu depan, saya nggak bisa minggu depan katanya. Karena ada perayaan apa gitu ya kan. Akhirnya saya pikir minggu depan telepon lagi karena online di RSCM semuanya harus daftar online. Dokternya lagi sakit. Saya tetap, Tuhan saya tahu Engkau dalam kendali. Itu yang saya Amin. Iya. Saya tahu semakin Engkau bisa, Engkau melakukan keajaiban. Ya akhirnya pergi, akhirnya minggu 3 bisa diangkat. Diangkat cepat, luar biasa. Bukan dokter sendiri, tapi asistennya. Tapi ternyata asistennya itu orang pria sangat teliti, namanya Elvis. Saya namanya Elvis. Kan dulu favorit saya penyanyi kan Elvis Presley. Itu seperti saya bilang pikiran saya gitu ya kan. Ya itulah cara Tuhan menghibur kita pada saat-saat seperti itu ya kan. Jadi kita tidak, walaupun saya lihat ada suntik masuk ke dalam mata saya ya kan, yang sempat ke bawah di mata. Akhirnya saya lihat juga saya lihat ini kayak anak-anak saya dulu masih kecil nonton film Star Trek gitu ya. Saya bilang ya, seperti Star Trek gitu, begitu dia ada diikat begitu ya kan, dan semata saya itu ditembak. Ya terlepas berjalan lancar. Habis itu, wow, Tuhan kasih lagi ujian sabar. Itu harus selama 3 minggu, 1 jam 40 menit terkurang, 20 menit boleh duduk. Tadi kita nggak begitu ngerti, jadi malam juga kita lakukan seperti itu. Ternyata kalau malam bebas, tapi tidurnya terkurang gitu ya. Udah akhirnya bagus semuanya gitu, bisa bagus. Selagi santai teliti banget, saya nggak pernah tahu bahwa penyakit mata itu begitu banyak. Iya, betul. Saya duduk di situ, saya ketemu sama berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sakit mata. Kata ragu, oh bukan, saya punya fotonya, Retina, kornea, banyak. Iya, kornea, terus ada lagi berapa macam penyakit. Iya. Ada sakit, saya udah berserah muslim juga. Ya, aku udah berserah, aku udah capek, saya udah bilang, ya Allah, ambil duit saya. Aduh bu, jangan begitu bu. Ya kan, ibu kan percaya kalau itu maha besar, maha kuasa. Ya kan, jadi pasti dia menolong. Amin. Mungkin berat untuk kita lalu, tapi dia pasti akan menolong. Yes. Habis itu akhirnya belum selesai, harus lagi operasi lagi. Matanya sama, kanan, lensa mata harus dipasang. Puji Tuhan itu semuanya berjalan lancar. Jadi pergi ke dokter yang baru, pergi ke ahli lensa mata lagi gitu ya kan, yang akan bikin foto semua. Akhirnya bisa dilaksanakan. Dokternya yang berbeda, yang lain masih muda sekali. Mungkin baru 35 atau 20, tapi saya nggak lihat umur, saya lihat tangan Tuhan. Amin. Tuhan saya tahu apa yang mereka lakukan sama mereka. Karena mata itu ada biji mata. Haleluya. Nah, akhirnya udah saya itu dioperasi berjalan dengan baik, tunggu lagi 3 minggu baru bisa katarak diangkat. Itu semuanya berjalan baik saja. Luar biasa. Amin. Kenapa? Karena dalam setiap langkah saya, setiap perasaan yang timbul, ya kan, rasa kegelisahan, rasa capek, ya kan, mandir itu, Iya. ya kan, ayat itu, Tuhan cepat sekali angkat dihilangin. Rasa lapar itu pun Tuhan hilangin, rasa haus itu pun Tuhan hilangin. Amin. Akhirnya saya boleh datang dan operasi mata
berjalan dengan baik, kata Rati angkat, langsung saya bisa lihat dokter juga dengan mata kiri. Saya lihat mata kiri ini, dan akhirnya itu tidak perlu waktu lama, ya kan, langsung lensa mata itu langsung dipasang, dan itulah proses dan saya belum selesai. Saya harus satu kali lagi datang ke dokter lagi untuk periksa, untuk mengeluarkan jantan di mata kiri saya yang masih sisa 2. Ya, dan juga ya akhirnya sesudah itu kata dokter saya akan harus tes mata lagi untuk beli kacamata. Ya kan, walaupun ibu sekarang udah bisa baca, hurufnya agak besar, ya kan gitu. Dan juga ibu udah bisa lihat jelas semuanya. Tapi tentu ibu ada beberapa hal yang belum bisa ibu baca gitu. Ya udah akhirnya ya, itulah proses. Tapi saya mau tekankan ini. Luar biasa saya boleh datang sini, saya juga baru tahu bahwa tema hari ini adalah melekat pada Tuhan. Amin. Melekat pada Tuhan diambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-14. Di situ bilang, sungguh dia melekat kepada Tuhan. Karena itu aku akan melupakan, melepaskan, Iya. membentenginya. Karena dia mengenal namaku, ayat itu berlanjut. Karena dia mengenal namaku, dan bila ia berseru kepadaku, maka aku menjawab, bukan akan menjawab. Aku menjawab. Jawab. Bahasa Inggris. Dan aku akan bersama-sama dia dalam kesulitannya. Aku melepaskannya dari kesulitannya. Dan aku memuliakannya. Dan aku akan berikan dia umur panjang yang mengenyangkan serta memperlihatkan kepada keselamatan dan hidayah. Itu ayat 15. Itu pujilah Tuhan untuk selamanya. Kiranya kesaksian ini juga mendorong kita untuk lebih melekat kepada Tuhan. Melekat berarti percayai Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Amin. Mungkin untuk kita tidak mungkin, bagi Tuhan tidak apa sih yang tidak mungkin. Pujilah Tuhan. Haleluya.